Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh disadarkan oleh kasih setiamu yang begitu baik Tuhan, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar berkat firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara, sampai bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Saya memberikan judul kesadaran diri. Ya, kesadaran diri saudara. Jadi kita lihat di dalam Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Ya, ini kesadaran, saya bawa tema ini kesadaran diri ya. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita nggak menyadari bahwa kita adalah, Tuhan itu pemilik tunggal hidup kita gitu ya saudara ya. Seringkali kita membawa diri kita tuh semaunya kita, dengan keinginan kita sendiri. Kita lupa bahwa hidup kita pada saat kita terima Tuhan itu sudah menjadi milik Tuhan seutuhnya. Ya, artinya kita harus membawa hidup kita dengan penuh sadar tuh ke dalam Tuhan. Baik perilaku kita, perbuatan kita, sikap kita. Karena itu yang dibilang kita hidup dan mati tuh bersama Kristus ya. Jadi hendaknya kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Jadi seringkali makanya sering banyak waktu kita harus mengintrospeksi diri sendiri ya, apakah perilaku kita, apakah hal-hal yang kita lakukan, apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah seturut dan kehendak firman Tuhan atau belum ya saudara ya. Jadi sangat penting kalau di dalam Alkitab kesadaran diri ini, karena kesadaran diri ini akan berakibat kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi pikiran-pikiran kita, tindakan-tindakan kita harus selalu berpositif ya. Sehingga orang-orang tuh suka bergaul dengan kita karena kita memancarkan kasih Tuhan. Kita memberikan aura positif bagi mereka semua yang di sekeliling kita ya saudara ya. Seringkali kesadaran ini mengapa begitu penting ya saudara? Kenapa kesadaran ini begitu penting? Kita lihat di ini, karena kesadaran itu membangun hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Terutama hubungan kita dengan Tuhan yang pertama ya. Dan selanjutnya yang kedua adalah hubungan dengan sesama ya. Jadi kalau hubungan kita baik sama Tuhan, kita sadar bahwa kita tuh harus hidup seturut dengan perintah dan kehendak Tuhan, maka otomatis kita selalu mengupgrade diri. Otomatis kita selalu mengoptimalkan diri, bagaimana sih kita harus sadar diri, membawa diri kita tuh sesuai dengan ajaran Tuhan gitu ya. Seringkali kita lihat begitu banyaknya media-media sosial ya, terutama kita seringkali mungkin perilaku kita tuh lebih melihat keduniaan itu, terlalu banyak media-media itu ya. Kita harus pilih-pilih bagaimana media itu yang membawa hidup kita dekat sama Tuhan ya saudara ya. Jadi bukan secara psikologis doang, tetapi kalau kita punya kesadaran diri yang tinggi, otomatis itu akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi ya saudara ya. Rasa percaya yang diri yang tinggi dan fokus, kita pasti akan lebih fokus ya pada hidup kita, bagaimana membawa hidup kita tuh lebih lagi kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang tingkat kesadarannya rendah itu otomatis dia selalu berpikirannya negatif. Jadi selalu segala sesuatu tuh dia melihat kesalahan orang, dan dia menganggap diri kita tuh sebagai korban gitu ya. Jadi janganlah kita minim akan kesadaran diri ini, tetapi kita selantiasa mau mengupgrade diri kita, sehingga kita harus belajar banyak-banyak introspeksi diri, sehingga apakah sungguh-sungguh apa yang kita lakukan tuh sudah berada di jalurnya Tuhan gitu ya. Seringkali kita suka menentang dengan keinginan daging kita lebih kuat ya. Makanya kita perlu bantuan pimpinan Roh Kudus yang senantiasa setiap hari kita butuhkan untuk dia memimpin kepada kehidupan kita, untuk kita semakin hari itu penuh dengan kesadaran diri ya saudara ya. Kesadaran diri dimulai dengan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga pada saat kita mempunyai waktu berhubungan
dekat dengan Tuhan, seperti sinyal-sinyal itu ada ya. Mana sih yang boleh kita lakukan, mana sih yang Tuhan mau kita lakukan, sehingga kita mempunyai sinyal yang kuat ya. Saya percaya kalau kita berani mengkoreksi diri kita sendiri, dan kita melihat kesalahan diri kita sendiri, otomatis orang-orang di sekitar juga kita berdampak. Itu yang Tuhan bilang hidup kita harus jadi berkat ya, sehingga kutuk tidak datang kepada kita. Kalau orang hidup jadi berkat, perkataannya pasti baik, hatinya baik, karena segala sesuatu yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Jadi hendaklah kita introspeksi diri selalu untuk bagaimana memasukkan firman Tuhan itu dalam diri kita, dan itu menjadikan satu makanan rohani untuk kita selalu senantiasa sadar diri ya saudara ya. Karena dampak daripada orang yang memiliki kesadaran diri yang rendah itu banyak ya saudara. Salah satunya adalah kerusakan hubungan. Kerusakan hubungan dia dengan penciptanya, kerusakan hubungan dengan sesama. Jadi dia pikirannya jelek terus. Orang mau membuat berbaik sama apa siapapun, dengan bagaimanapun dia pokoknya pikirannya negatif terus, nggak ada baik-baiknya deh. Orang mau nolong dia kayak gimana pun pokoknya dianggap jelek aja selalu ya. Itu karena rendahnya minim kesadaran diri. Yang kedua, dia akan mengalami kehancuran hidup. Bagaimana mengalami kehancuran hidup? Dengan berjalan proses waktu, itu akan mengiring dia kepada kehancuran hidup, karena dia tuh selalu tidak optimis ya, pesimis, terus hidupnya seolah-olah menjadi korban ya, seolah-olah menjadi korban. Jadi itu yang ketiga, dia pasti akan merasa kualitas hati yang senantiasa menurun. Ya, jadi dengan demikianlah pertemuan pagi hari ini, mari kita mengupgrade diri kita. Kita perlu dengan kesadaran diri bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Bagaimana Tuhan mempercayakan tubuh kita sebagai bait Allah yang hidup, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita, dan hidup kita boleh menjadi dampak dan menjadi berkat buat sesama hidup teman-teman kita ya saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus jadi berkat. Ya, demikianlah renungan pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita senantiasa penuh dengan kesadaran diri. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan buat kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami semua ya Bapa. Hidup kami boleh dipimpin hanya oleh kuasa Roh Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar anak-anak Tuhan akan beraktivitas dari pagi hingga sore nanti, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.